kadang gue ngerasa kayak 24 jam sehari tuh nggak cukup bro. Gokil ya? Ya sebenarnya apa sih yang kita cari? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Spekulasi. Ya betul. Bersama kita berdua lagi ya. Iya, Ya. Bung Tejo, Bungkusan. Yongkru. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat pokoknya. Amin. Di rumahnya, di rumah mertua, di rumah tetangga. Masya Allah. Ya, pokoknya dimanapun maksud gua selalu sehat dan bahagia gitu. Amin. Tanpa ada tekanan hidupnya. Amin. Semua cicilan kebayar. Amin. Ya pokoknya happy lah. Happy ending. Betul, asalkan kalau misalnya memang punya tanggungan itu atau apapun itu jangan ditunda-tunda sebenarnya. Nah betul. Iya kan? Jadi kalau misalkan mau subscribe nih, segera. Nah, iya itu juga bisa. Subscribe, like, share, komen pokoknya. Cepetan. Ya, komen yang positif ya teman-teman. Betul, karena sesuatu hal yang kalau misalnya kita tunda-tunda sebenarnya tuh apa ya? Banyak hal-hal yang bikin kita harusnya gue kayak gini ya. Gitu. Mudaratnya banyak. Apa? Mudarat. Mubo, usyuk, ayo lebih. Masya Allah. Sisa kemarin tuh yang kata konten-konten bahasa Arab tuh. Iyalah. Samina mina. Ya, Waka waka bento. Beda ya? Beda dong. Beda. Itu mendung. Restoran dong. Iya, Bukan bener. menu. Iya. Oke, itu tadi menunda nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh sih, tapi apa ya jadinya gimana ya kalau nunda tuh? Tapi gue mau nanya, lu suka nunda nggak sih sebenarnya? Bukannya suka ya, kayak mungkin tanpa kesadaran diri gue tuh kadang orang di sekeliling tuh ada yang menganggap atau mengecap gue tuh kerja jangan lamban. Iya, Atau misalkan dari kemarin juga udah disuruh. Iya. Itu perkara speed sih mungkin, maksudnya speednya orang beda-beda. Tapi lu nunda nggak maksud gue? Sebenarnya mungkin jatuhnya nunda ya, karena gua di saat itu masih menyelesaikan urusan yang belum selesai. Berarti yang lu tunda? Ya gimana ya, jadinya kayak pusing juga sih gua ngomong begini sama lu. Enggak, maksud gua kan berarti kan yang belum selesai, berarti kan yang ini ditunda nih kemarin. Iya, bukan ditunda karena ada yang lain lagi, karena kan sehari bisa jadi ada 5 kerjaan atau 4 kerjaan atau 2 gitu kan. Iya. Nah itu tuh jadi ada, bukan ketunda tapi emang kadang gue ngerasa kayak 24 jam sehari tuh nggak cukup bro. Gokil ya? Ya sebenarnya apa sih yang kita cari? Masya Allah. Ikan sama dong. Ya udah katanya gitu aja ya. Sama-sama. Iya, gue nungguin dari tadi gini. Gue udah syahdu kan. Gak ada ngomong nih. Tadinya gue pengen assalamualaikum. Sholat. Kita nggak ngadep kiblat ini. Iya, emang menunda-nunda tuh jadi penyakit menurut gue dari banyak orang. Bahkan mungkin gue sendiri juga kayak menunda-nunda gitu. Mungkin kayak gini kali ya, kita mungkin merasa diri kita itu nggak menunda-nunda cuma karena memang secara tidak sadar mungkin ya. Dan bahkan kemungkinan itu hampir 80%. Ada sesuatu hal yang lu tunda. Iya, bahkan hal-hal kecil menurut gua. Misal ini kejadian nyata terjadi, benar-benar terjadi. Apa ini Pak? Jadi gua biasanya misalnya mau nyetrika baju gitu. Iya, oke. Malam-malam. Karena kan kondisi udah cukup capek, tapi gue mikir besok aja deh gitu. Iya. Karena malahan gue malah nyantai-nyantai. Sebenarnya nggak langsung tidur juga, tapi nyantai-nyantai itu kan sebenarnya nunda. Gue mikir besok gue misalnya ada acara jam 10, gue masih bisa nih nyetrika pagi besok. Ujung-ujungnya gue kesiangan misalnya bangun jam 9 gitu. Jadi nggak nyetrika. Oh iya, kan? jadinya nggak bisa nyetrika, nggak ada waktu. Iya, itu kan sebetulnya efek juga tuh dari menunda. Padahal malam itu lu bisa selesaiin juga sebetulnya. Nah iya, nah itu dia. Nah, dan yang itulah tuh yang kadang kayak kita tuh nggak sadar. Kayak itu kan contoh lu nih, contoh gue pribadi, gue juga punya contoh Pak. Oh iya, jangan sombong. Iya, maksudnya mentang-mentang gitu kan. Ini berisik juga nih. Jadi di suatu kala, di kala sore, itu hari apa tuh? saya lupa. Oke. Yang seharusnya pada pada tanggal itu
sudah jatuh waktunya untuk servis motor, Pak. Oke, ya. Ternyata karena mungkin saya sok sibuk, saya tidak sentuh itu motor saya. Akhirnya motor saya mati. Wah, innalillahi. Bukan motor ini. Iya, Masih bisa hidup lagi. Oke. Masih bisa hidup lagi. Cuma butuh biaya. Oke. Akhirnya motor saya itu mati di jalan ketika saya lagi pakai. Saya sempat marah sama dia. Kamu kenapa begini? Lu tendang-tendang nggak di pinggir jalan? Enggak, gue ceramahin. Oh, enggak. Iya, manggut-manggut gak deh? Cuman geleng doang misalnya. Iya sih, iya juga ya. Wah, susah dibilangin pantesan. Oh iya, pakai kan ada irit bandel. Oh iya benar. Sporty. Oh iya. Ada juga tuh. Kok pikiran gue kemana-mana ya? Tapi dulu ada motor sporty. Iya banyak. Karisma X gue inget tuh. Mio Sporty juga ada. Karisma kan? X. Saya lanjut cerita. Oke, lanjut. Oke. Di saat itu saya marah-marah sama dia. Kamu kenapa kayak begini? Tumben banget. Gitu. Oke. Ternyata dia mengasih isyarat ke saya. Iya benar. Disenggol lah kaki saya tuh ke mesin. Oh ternyata oli nggak dikasih. Iya. Olinya habis. Gara-gara perkara nanti dulu, gara-gara 60.000 paling oli ya. Iya. Oli itu 59 lah. Iya sama lah yang 100.000 lah ya. Dari kisaran segitu, ya kan. Jadi hampir gue bisa benerin motor itu 1 jutaan. Karena semuanya rusak. Iya, karena ngambek dia. Iya, nggak dikasih. Itu kan ulah kita. Iya. Karena menunda. Betul. Tapi sebenarnya menurut lu kenapa orang suka nunda-nunda sih? Maksudnya kan baiknya sebenarnya emang dituntasin gitu. Tapi kenapa masih nunda-nunda ya? Mungkin ya, karena yang pertama itu adalah hal sepele. Oh, menyepelekan. Iya. Ngegampangin. Ntar kayak gue kan mikirnya gitu, ntar ya oli gampang, yang penting bisa jalan. Maksudnya ternyata gue ditegur langsung. Nih gue nggak jalan nih. Oh iya. Terus kayak dia ngerasa dia itu orang paling capek sedunia. Ya, jadi kayak ntar dulu dah. Iya. Ya padahal kan contoh nih ya, tadi Bapak Denny nyetrika itu kan lu paling rebahan sebelum nonton IG. Enggak rebahan lah, nyetrika lah, duduk. Enggak, lu kan kagak nyetrika, kan lu istirahat tuh, rebahan ya kan. Lu paling kan sambil nonton YouTube, sambil nonton IG, TikTok, joget apa segala macam kan. Iya. Nah, sambil setrika kan bisa. Setel aja dulu di YouTube tek yang durasi yang kira-kira 20 menit ya kan. Iya, 4. Tonton apa gitu. 6 jam biasanya gue yang lu nyetrika pakai apaan? Batu diangetin. kan 1 RT gue sih kayak gitu. Waduh. Oh, Bapak itu. Jasa. Itu kerjaan ya. Bapak jangan males kalau kerja lah. Oke. Kerja kok males mau dapat duit. Oke. Gimana? Baiklah. Jadi orang kaya males nggak bisa, Pak. Bapak. Oh iya, saya bukan pelanggan Bapak ya. Oke. Itu contohnya, jadi kayak menyepelekan, terus kayak ngerasa orang paling capek sedunia. Itu sih yang krusial banget menurut gua. Ada nggak lu menurut lu? Apa tadi? Kenapa orang suka nunda? Nunda. Gue pernah lihat video tuh, ada YouTuber Amerika gitu, Thomas Frank kalau nggak salah namanya. Oh, dia suka ngerjain orang. Iya mungkin. Ini pakai F. Bukan orang Sunda dia. Oh iya. Kalau itu orang Sunda mungkin. Kalau kan prank ya. Iya. Dia bilang sih di videonya tuh, maksudnya kenapa orang suka nunda, biasanya karena itu kerjaan itu bikin stres. Maksudnya apa yang dilakuin itu ya, terus ngebosenin, terus susah, bikin males. Biasanya kan itu tuh. Akhirnya jadi orang biar ntar dulu dah gitu. Karena mungkin di pikirannya, gue udah pro nih. enggak, gue malas ngerjain karena bikin stres. Oke. Misal nih belajar buat ujian, atau enggak mungkin ngerjain tugas dari kerjaan, dari kantor kan kadang males ya, Iya. atau bikin stres atau apa gitu. Nah terus dia juga ngasih solusi tuh, dia bilang gimana caranya supaya lu bisa menghilangkan atau mengantisipasi nunda-nunda itu. Nah, ini berarti tips and trick ya? Iya, ini yang dari gua tonton videonya ya. Oke, apa? Dia bilang yang pertama syahadat. itu beda. Itu namanya rukun Islam. Iya, yang pertama kan. Tips and trick supaya nggak nunda. Syahadat. Oke. Jadi dia bilang gini, nge-reframe aja. Jadi lu harus reframe kerjaan lu. Reframe itu artinya apa ya? Ubah pandangan lah. Oh. Iya, ubah pandangan. Jadi misalnya nih, lu harus ngerjain tugas kantor, misalnya disuruh bikin esai misalnya, tugas kantornya. Lu kan kalau gua harus bikin esai nih, pasti males karena susah apa segala macam kan. Lu reframe jadinya, dia bilang kalau itu output, tapi lu harus pakai inputnya. Jadi misalnya gua harus nulis esai selama 20 menit gitu.
Jadi tertantang. Iya, jadi kesannya lebih ringan juga. Toh cuma 20 menit gitu kan. Karena lu berpacu dengan diri lu sendiri. Iya. Ya, paham gua. Toh cuma ibaratnya nggak lama kan, kesannya nggak lama kan kalau 20 menit doang kali. Iya, bisa lah. Boleh lah. Gitu. Jadi dia bilang diubah ininya sih. Reframe-nya. Iya, mungkin itu menurut gua bisa jadi works juga sih. Udah satu doang. Iya, satu doang. Ada beberapa satu. Gua kira ada 5. Itu rukun Islam ada 5. Oh iya benar. Itu emang bener juga sih gimana cara kita memandang ya, maksudnya kayak ubah pola pikir, pola pandang kita terhadap suatu masalah yang ada di depan kita, apapun itu, mau tugas mau apapun ya. Nah, kalau lu pernah tahu nggak, maksudnya menurut lu gimana kalau untuk nangkal itu tuh? Ya kalau gue mikirnya gini, lu pasti semua hidup pengen enak. Iya pasti sih. Enak itu kalau orang zaman sekarang identik dengan uang. Ya oke lah, masih masuk lah. Ya kan. Nah kalau lu misalkan mau uang, pilihan cuma 2. Lu mau uang kerja buat lu, lu mau keluar keringat, atau lu mau keluar pemikiran. Nah kalau misalkan lu males dari hal yang sepele, misalkan kita di gua, sepele banget ya ganti oli itu ya. Cuman dampak sampingnya itu, efek sampingnya itu kan kemana-mana. Gua kayak susah pergi ke kantor, terus gua juga susah buat kemana-mana, duit gua keluar. Jadi dari awalnya dulu kebiasaan yang itunya dulu tuh. Jadi makanya tadi kan gua sempat bilang sama, oh ternyata lu kerja ya, kerja nggak boleh malas. Oh iya. Barusan tadi. Oh iya. Lu jadi setrika 1 RW. Iya, gue ingetnya minggu lalu malah nggak ada soalnya. Waduh. Jadi bingung. Obatnya yang barusan. Iya. bukan yang kemarin, yang minggu lalu, Pak. Yang barusan tadi. Okay. Sekitar 5 menit yang kemudian. Udah ingat. Itu makanya kan kalau emang motivasinya ya lu lihat aja diri lu mau apa sih gitu. Lu mau apa sih kalau bahasa lu hidup di dunia ini mencari apa anak muda. Iya, kacamata tadi jatuh ya di kacamata. Iya kan? Iya benar. Itu dia. Jadi lu lihat aja diri lu. Lu mau hidup kayak gimana? Kalau lu mau hidup mau enak, ya lu harus siap capek gitu kan. Karena ya kita di sini bukan dituntut untuk capek ya. Itu pilihan kita. Kalau mau enak ya capek, kalau mau nggak enak ya lu nyantai silakan, nggak apa-apa. Bukannya gue membolehkan nyantai ya. Ya mungkin istilahnya capek dulu baru enak atau mau enak dulu baru capek gitu. Ya, maksudnya kalau lu sekarang leha-leha nunda-nunda, nanti mungkin di masa tua lu yang capek karena misalnya nggak punya apa-apa atau jadi nyusahin orang. Bener tuh. Iya, apalagi lu nunda-nunda kan ya itu salah satunya kan. Lu kerja, lu ada tugas, ya kan, taruhlah yang tadi suruh bikin esai. Lu nggak tunda-tunda kan numpuk ya. Iya. Nah itu tuh masalah stres di kantor pasti bisa kebawa pulang. Bisa. Nanti di rumah ya hancur lagi. Kenapa? Mood lu udah jelek dari kantor. Dan satu lagi sih penyebabnya biasanya ketika lu menunda, otomatis nanti pekerjaannya makin banyak. Iya itu dia. Dan untuk menyelesaikan itu otomatis lu jadi buru-buru. Makin males. Enggak, jadi buru-buru. Iya. Ketika udah deadline nih, walhasil nggak maksimal. Jelek. Iya, sama kayak dulu kita waktu ujian SKS sistem kebut semalam tuh. Oke benar. Belajarnya pas di kelas jam 6 pagi. Itu kan jadinya nggak maksimal. Iya. Nggak ada yang masuk di otak tuh. Pikirannya udah kunci jawaban. Iya, jadi maksudnya nggak maksimal ketika sesuatu yang dikerjakan buru-buru, menurut gua jadinya nggak maksimal. Betul. Al-ajalatu minasyaiton. Oh iya, berburu-buru adalah dari setan. Buru. Oh iya benar. Apa tuh? Ngajar. Guru. Oke, siap. Gue kan saya mau ngajar. Terus gini kagak begitu. Nunjuk kan? Iya begitu. Iya. Kan bisa di dada iya. Wiper bisa begini-gini. Iya bisa. Kalau wipol di bawah. Iya. Ayo lagi. itu sih maksudnya efeknya ketika lu menunda, jadinya lu nanti tugasnya banyak, akhirnya buru-buru nggak maksimal. Jadi jelek. Nanti bahkan lu jadi diomelin. Tugasnya nggak maksimal atau hasilnya jelek lah gitu. Kemungkinan terburuk dipecat lah. Bisa. Itu bisa juga. Dan gue ingat lagunya Rayhan, tau gak lu? Apa nih, yang mana nih? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua,
kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kan tuh. Nah itu ada nanti di muka kita nggak sih? Apanya? Nanti barusan di video yang tadi kita lagi nyanyi. Ada dong. Tapi kalau mau diburemin muka nggak apa-apa. Iya. Atau kan tutup kuping ya nggak apa-apa sih. Kayaknya kita bisa jadi duo ya. Ayo, dua apa nih dua? Kalau ada dua semangka. No. Emang ada? Nggak tahu kali. Duo sabun colek boleh? Oh, boleh tuh, iya. Agak lengket soalnya. Enggak, tadi di situ ada lapang sebelum sempit. Nah, katanya kan ketika lu waktunya lapang, nanti sebelum waktunya sempit gitu. Ya dikerjain gitu loh. Jangan nunggu sampai deadline, iya. Gitu. Iya. Ya apalagi tadi ada hidup sebelum mati kan, mumpung masih hidup. Iya. Itu berkaitan dengan ibadah ya. Iya. Itu juga sebenarnya nggak boleh ditunda-tunda sih. Bener. Pokoknya segala apapun sih ya, walaupun itu remeh ya. Iya. Gunting kuku itu kan remeh. Bener juga sih. Remeh kan? Pindahin channel TV. Oh, kenapa? Gimana? Ya kalau lu nggak minain tiba-tiba acara yang menurut lu udah mulai kejauhan, lu kehilangan ini dong. Momennya. Iya, nanti tiba-tiba acaranya habis. Iya. Benar. Iya kan? Apapun itu. Bukan gue contohnya bagus ya. Motong kuku nih, ganti channel. Nggak bermutu lu. Kenapa? Nggak bermutu lu. Iya. Buang sampah juga kan. Itu nggak boleh ditunda tuh. Ntar rumah lu jadi sampah semua. Benar. Jadi itu bukan rumah tempat tinggal. Iya, misalnya lu nggak buang sampah 2 tahun kan. Waduh. Itu kan berarti penuh nanti. Waduh, kagak, gue bingung tidurnya di mana itu ya? Ya di kamar lah. Di kamar isi sampah semua. Enggak, nampaknya di dapur paling. Oh iya. Dapur tetangga lagi. Emang disewain. Aduh. Udah nggak peraturan dah itu. Udah, omongan kita nggak peraturan ini. Iya juga ya. Iya udah juga ya. Oke, tutup aja dah. Terima kasih teman-teman semua yang udah stay tune di sini. Sebelum itu tolong ya untuk subscribe, like, share, komen, bagiin ke teman-teman semua agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.